Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam video kali ini. Ini adalah hari ke-14 saya belajar public speaking. Dan tema pada video kali ini adalah saya ingin membahas salah satu tim legendaris dari F1, yaitu tim Williams. Yang dimana tim ini sempat mati suri dan berusaha untuk bangkit kembali setelah berbagai banyak terpaan. Bagaimana kisahnya? Tonton hingga selesai. Williams merupakan salah satu tim paling legendaris dalam sejarah Formula One. Tim ini didirikan pada tahun 1977 oleh Frank Williams dan bersama insinyur legendaris yaitu Patrick Head. Berbasis di Grove, Oxfordshire, Inggris, Williams lahir sebagai tim independen yang mengandalkan inovasi teknik dan kerjasama untuk melawan tim-tim pabrikan. Berbeda dengan Ferrari yang didukung penuh oleh produsen mobil, Williams membangun reputasinya sebagai tim private yang mampu mengalahkan tim-tim besar. Dalam beberapa dekade berikutnya, Williams menjelma sebagai salah satu kekuatan terbesar Formula One. Pada era 1980-an hingga akhir 1990-an, Williams menikmati keemasannya. Bersama pembalap-pembalap seperti Alan Jones, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Williams berhasil mengoleksi 9 juara dunia konstruktor dan 7 gelar juara dunia pembalap. Menjadikan salah satu tim tersukses sepanjang sejarah Formula One. Mereka juga mengumpulkan lebih dari 100 kemenangan Grand Prix dan lebih dari 120 pole position. Mesin yang digunakan pun berganti mengikuti era, mulai dari Ford, Cosworth, Honda, Renault, hingga BMW. Dan semuanya membawa Williams meraih gelar dunia. Renault dan BMW menjadi mitra penting dalam masa kejayaan tersebut. 1986, pemiliknya yaitu Frank Williams mengalami kecelakaan mobil di Prancis yang membuatnya lumpuh total dari leher hingga ke bawah. Dan dia harus menggunakan kursi roda untuk seumur hidupnya. Namun, Frank tetap memimpin Williams dan justru membawa tim meraih lebih banyak gelar juara dunia. Banyak orang yang menganggap dedikasi Frank Williams sebagai salah satu kisah paling inspiratif dalam sejarah Formula One. Cobaan berikutnya datang pada tahun 1994 ketika pembalap Williams yang bernama Ayrton Senna meninggal dunia akibat kecelakaan di Grand Prix San Marino. Tragedi tersebut mengguncang seluruh dunia, terutama di dunia balap. Williams sempat menghadapi proses hukum terkait desain mobil, tetapi pada akhirnya para pihak yang dituduh dibebaskan dari tuntutan pidana hukum. Meski demikian, peristiwa ini menjadi salah satu luka terdalam dalam sejarah tim ini. Berakhirnya kerjasama dengan BMW sekitar akhir 2005 membuat mereka kehilangan dukungan dari tim pabrikan. Sementara Ferrari, Mercedes, Red Bull, dan McLaren terus berkembang dengan anggaran yang jauh lebih besar. Williams tetap bertahan sebagai tim independen. Memasuki era hybrid pada tahun 2014, Williams sempat bangkit dan beberapa kali naik podium berkat mesin Mercedes-nya. Namun, kebangkitan itu tidak berlangsung lama. Timnya mulai mengalami kesulitan keuangan, kehilangan sponsor utama, serta tertinggal dalam pengembangan fasilitas dan teknologi. Infrastruktur mereka semakin usang dibandingkan para rivalnya. Sementara,
Hasil balapan yang buruk membuat pemasukan hadiah dari Formula One terus menurun. Puncak krisis terjadi pada musim 2020. Williams mengakhiri musim tanpa 1 poin pun dan berada di dasar klasemen konstruktor. Kondisi finansial yang semakin sulit memaksa keluarga Williams mengambil keputusan yang paling berat dalam sejarah tim, yaitu setelah lebih dari 43 tahun, keluarga Williams akhirnya menjual ke Dorilton Capital. Penjualan tersebut menandai berakhirnya era keluarga Williams sebagai pemilik tim, walaupun kepemilikan berubah ke Dorilton Capital. Dorilton Capital tetap mempertahankan nama Williams sebagai penghormatan ke Frank Williams. Dorilton Capital kemudian mulai menginvestasikan dana besar untuk memodernisasi tim. Mereka memperbarui fasilitas pabrik di Grove, meningkatkan sistem operasional, dan merekrut banyak tenaga teknis baru. Dan salah satu langkah terpenting adalah menunjuk James Wallace, mantan kepala strategi Mercedes, sebagai tim prinsipal mulai musim 2023. James Wallace secara terbuka mengakui bahwa Williams membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki dampak dari kekurangan investasi pada masa lalu. Pada musim 2026, Williams memasuki babak baru dengan nama Atlassian Williams Racing. Setelah mendapat sponsor utama baru, mereka masih menggunakan mesin Mercedes yang telah menjadi mitra jangka panjang sejak era hybrid. Untuk drivernya, driver pertama diisi oleh Carlos Sainz Jr. dengan nomor 55 dan pembalap keduanya atau driver keduanya yaitu Alexander Albon dengan nomor 23. Keduanya dipimpin oleh tim prinsipal James Wallace yang dipercaya membawa Williams menjadi tim papan atas dalam beberapa tahun ke depan. Hingga pertengahan musim 2026, Williams telah mengumpulkan 11 poin dan berada di posisi ke-8 klasemen konstruktor. Meskipun belum mampu bersaing memperebutkan podium secara rutin, performa tersebut menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Banyak yang bilang bahwa tim F1 Williams itu mati suri. Beberapa alasan mengapa tim Williams dianggap mati suri. Yang pertama adalah kehilangan sosok Frank Williams dan Patrick Head dari operasional harian tim. Yang kedua, tragedi meninggalnya Ayrton Senna pada tahun 1994 yang menjadi pukulan besar bagi tim. Yang ketiga adalah berakhirnya kerjasama dengan pabrikan besar seperti BMW dan Renault. Yang keempat, krisis finansial serta berkurangnya sponsor. Yang kelima, infrastruktur yang tertinggal dibandingkan rival. Yang keenam, kesulitan mempertahankan insinyur dan staf teknis terbaik. Yang ketujuh, penurunan performa hingga harus dijual ke Dorilton Capital pada tahun 2020. Namun sejak dipimpin oleh James Wallace, Williams mulai menjalani proyek kebangkitan jangka panjang dengan investasi pada fasilitas, perekrutan staf baru, dan strategi pengembangan yang lebih modern. Terima kasih. Bila ada kekurangan dan saran bisa dikasih di kolom komentar. Bye.